Halo YouTube, bersama Om Rod, host Anda di channel Hipnotik. Channel yang akan berbagi seputar tips dan trik tentang bisnis online, tentang informasi teknologi, dan seputar apapun itu yang berkenaan tentang dunia digital. Oke, sebelum saya akan melanjutkan video saya, silakan Anda subscribe video di bawah ini dan nanti tinggalkan komentar untuk video apa yang kita mau buat, ya. Tutorial atau tips apa yang mau kita buat, nanti silahkan sisakan komentar. Dan kali ini teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang tips atau ide untuk menjalankan usaha atau bisnis online di tahun 2020 ini, yang cocok bagaimana dan cara atau how to start and how to begin-nya bagaimana. Ya, jadi seperti gini teman-teman, seperti yang saya pernah alami dan pernah saya lakukan. Ketika Anda mau memulai berbisnis, sedangkan latar belakang saya itu mulai bisnis itu ketika saya MTS, ya, ketika itu saya jualan namanya handphone bekas, ya, ketika MTS. Terus di situ karena memang saya ingin jualan atau ingin mendapatkan duit lebih atau duit ekstra jajan gitu loh bagi teman-teman. Dan kali ini kalau Anda mau memulai bisnis online sedangkan Anda belum pernah punya pengetahuan tentang bisnis online, atau Anda sudah punya pengetahuan tentang bisnis online, yang penting di sini adalah kata kuncinya adalah bisnis, ya, how to start business. Jadi kata kuncinya adalah bisnis. Kalau untuk masalah idenya, kita nggak usah jauh-jauh teman-teman, ya. Ada 3 atau 4 tips ini yang mungkin bisa membawakan pencerahan bagi teman-teman semuanya yang mau memulai bisnis online. Ya, saya sendiri memulai bisnis online itu tahun 2016 dari sistem dropship. Oke, tips yang pertama adalah lakukan atau cari ide bisnis sesuai dengan passion kamu, teman-teman semuanya. Jadi maksudnya apa? Passion itu maksudnya apa yang Anda gemari, apa yang Anda hobikan, apa yang Anda selama ini geluti, itu menjadi modal yang bagus untuk Anda yang ingin memulai bisnis online, ya. Kenapa begitu? Karena segala sesuatu atau yang berkenaan tentang bisnis yang dimulai dari hobi itu merasa tidak terkekang, ya. Apapun bisa kita lakukan dengan seperti halnya orang YouTuber lah, orang gamer sekarang. Dulu gamer siapa yang akan melihat game? Taunya orang gamer itu ngabisin uang, ngabisin waktu, dimarahin orang tua, ngabisin uang SPP. Tapi ternyata gamer sekarang bisa menghasilkan atau monetisasi uang mereka. Dengan apa? Dengan mencari konten atau membuat konten di YouTube, ikut kompetisi, dan masih banyak lain. Dan ide bisnis online pertama memang dari passion. Misalkan teman-teman semuanya atau Anda semuanya itu mempunyai hobi seputar fotografi. Ya, di hobi seputar fotografi ini kita mempunyai market yang bagus, yaitu seputar foto produk atau produk unique foto, ya, yang bisa Anda jual jasa Anda kepada orang yang membutuhkan jasa foto. Sekarang banyak banget teman-teman yang membutuhkan jasa foto untuk foto produknya bagus, karena kita sebagai customer atau konsumen itu membeli produk itu terkadang dari eye catching itu penting banget gitu loh. Jadi hobi sebagai fotografer itu salah satu hobi yang bisa menghasilkan uang dari bisnis Anda. Terus bagaimana memonetisasinya? Memonetisasinya adalah kita membuat suatu banyak portofolio dahulu. Kalau Anda nggak punya portofolio, tenang teman-teman. Mungkin teman Anda bisa jadikan portofolio. Kalau nggak bisa dari orang lain, teman Anda yang bisa Anda jadikan portofolio. Dan kalau Anda sudah memulainya dari A sampai Z, terus selanjutnya kalau sudah mentok nggak punya hobi, terus nggak punya passion, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan yang kedua adalah cari dari sekitar Anda. Ya, maksudnya gini teman-teman, kalau saya sendiri di usia saya sekarang ini kan, kalau ini yang saya rasa yang menonton ini kan di usia yang masih muda atau masih tua, ya. Kalau makanya saya panggil teman-teman karena mungkin teman-teman semuanya itu saya anggap masih muda. Makanya bagi yang masih muda, cari passion, atau kalau passion udah lewat, nggak ada passion, saya itu nggak punya kegemaran, saya itu tidak punya hobi, ya bingung mencari hobi aja, kemampuannya aja sendiri tidak tahu. Sedangkan saya memulai bisnis online sendiri tanpa passion. Jadi karena saya hal yang ketiga nanti saya akan jelaskan,
Yang kedua adalah cari lingkungan di sekitar. Maksudnya gini, ketika Anda tinggal di suatu daerah, Anda pasti bisa memikirkan bahwasanya suatu daerah itu mempunyai sumber daya alam atau mempunyai sesuatu unique selling point yang bisa Anda jual atau bisa online kan. Misalkan di suatu daerah itu terkenal dengan jamurnya, Anda bisa mengolah jamur itu, yang mana ketika orang atau pedagang sayur beli jamur, misalkan beli jamur 500 gram itu 10.000, gimana caranya dengan 500 gram itu 10.000 kita bisa menyulapnya menjadi 100.000 dengan apa? Mungkin kita membuat snack jamur, ya kan, jamur crispy, terus kita jual di online. Ya, apakah bisa kejual? Ya, nanti tips-tips selanjutnya saya akan bagikan tips dan trik untuk menjual barang di online itu seperti apa, ya. Dan saya akan membuat tutorialnya juga. Jadi bagi teman-teman semuanya, kalau nggak mau ketinggalan, silahkan subscribe channel YouTube di bawah ini supaya bisa update terus informasi-informasi terkini seputar jualan online. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana kalau Anda sudah poin 1 di passion sudah tidak dapat, poin 2 itu di sekitar barang di sekitar Anda juga tidak dapat, maka poin 3 mungkin Anda bisa melihat suatu kesempatan, yaitu apa? Poin ketiga adalah kepepet, ya. Jadi segala sesuatu yang kepepet, misalkan kepepet istilahnya gini loh, kalau Anda nggak gerak besok, kalau Anda nggak gerak minggu depan, kalau Anda nggak gerak bulan depan, maka istilahnya banyak hutang yang akan mengakhiri, atau istilahnya Anda nggak bisa makan, ya. Karena kepepet itulah, itu poin yang ketiga yang saya ambil, karena waktu itu saya tidak bingung dengan ijazah yang kita nggak bisa kita jual. Maksudnya jual di sini kita melamar di perusahaan atau di kantor atau di kerjaan apapun, ijazah SMA dapat apa? Ternyata ketika itu saya berpikiran bahwasanya kalau kita di dunia era digital ini, ijazah bukan tolak ukur, tapi melainkan adalah skill. Makanya saya mencari sesuatu yang bisa kita pelajari. Dan 2016 saya menemukan suatu iklan Facebook dan saya mulai belajar namanya Facebook Advertising. Dan selanjutnya teman-teman, apa yang terjadi ketika Anda sudah dikepepet, ya. Kepepet waktu itu saya kepepet karena memang bingung dengan keadaan gitu loh. Ya, udah gak punya skill, kerja di kantor ya gitu-gitu aja, gaji cuma segitu, pulangnya cuma segitu gitu loh, habis karena gaji dulu juga kecil gitu. Akhirnya segala sesuatu otak itu akan bekerja gitu. Ketika otak akan bekerja, kita akan memikir enak jualan apa dan tanpa modal. Dan kalau Anda mau tanpa modal ya ikut dropship atau reseller, kalau Anda mau ikutan jualan online yang tanpa modal gitu loh. Ya, mungkin kesempatan selanjutnya saya akan juga membuka dropship atau reseller untuk produk saya sendiri, ya. Dan selanjutnya, apabila poin persatu, poin kedua, poin ketiga itu tidak menemukan titik celahnya, maka poin keempat ini menjadi pemungkas. Ya, poin keempat ini Anda mencari atau Anda banyak-banyak deh googling atau masuk forum seperti Kaskus, seperti apa forum itu di Google atau komunitas grup di Facebook tentang jualan. Lihat jualan mereka yang diposting di sana, atau di WA kan biasanya status-status teman-teman tuh. Biasanya dari teman-teman Anda itu pasti minoritas atau berapa 20 atau 50% jualan kan, upload status untuk jualan produk. Anda bisa lihat gitu. Dan Anda bisa sortir jualan teman Anda. Kalau jualan teman Anda itu di harga yang murah-murah, misalkan ambil contoh dia menjual barang itu 5.000, 10.000, 20.000. Kita sejatinya bisa berpikir dia aja berani jualan, kenapa kita enggak gitu loh. Ya, ide bisnisnya itu tinggal bagaimana? Tinggal ngonline kan gitu loh. Ngonline kan untuk pemasarannya bisa pakai sumber-sumber pay traffic atau free traffic. Mau traffic berbayar atau gratisan atau organik, ya. Menurut saya pribadi, sebelum Anda mau belajar di teknik pay traffic itu, Anda gunakan dulu organic traffic. Karena jangan dulu boro-boro langsung pay traffic ingin belajar, misalkan ingin belajar Facebook Ads, atau ingin belajar Google Ads, atau ingin belajar iklan di marketplace. Setidaknya kita pelajari dahulu fondasinya. Rata-rata orang yang baru memulai bisnis online, dia itu udah ngelihat, misalkan udah melihat seminar atau melihat workshop kan yang keliling-keliling di media sosial kan, banyak iklan-iklan itu. Dia pengen cepat, oh enak ini jualan online nih, untungnya ratusan juta. Lah, Anda langsung tiba-tiba ikut gitu loh. Karena pada dasarnya Anda harus tahu dasar-dasar atau basic-basic yang harus Anda kuasai dahulu sebelum Anda mengikuti online course yang ditawarkan. Dan itu mungkin ada
1, 2, 3 ya kan. Yang pertama adalah dari passion, yang kedua itu adalah cari barang di sekitar Anda yang bisa kita jual, barang yang di offline apapun itu bisa kita jual. Yang ketiga itu dari kepepet idenya, karena kalau nggak kepepet ya nggak bakal kita akan jalan gitu. Dan keempat itu yaitu adalah Anda banyak-banyak browsing atau Anda menyelami atau Anda googling atau masuk forum-forum nanti ya. Dan selanjutnya adalah masuk forum, nggak usah jauh-jauh dah. Kalau Anda punya Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JDID, terus Zalora, terus apalagi ya, Zalora, JDID ya sudah disebutkan, Sosiola dan lain-lain sebagainya, e-commerce. Anda masuk di situ, terus Anda filter itu barang-barang yang murah ya. Di situ barang yang 500 perak aja dijual, iya kan? Barang 500 perak dijual, laku, ya laku gitu loh. Karena orang itu jual barang 500 perak bukan merasa jualannya, karena dia tahu bahwasanya barang ini itu gini loh. Saya aja beli lampu aja kadang nggak tahu, bingung kan, ketika kita di sini kita beli lampu, ketika kita orang perkotaan bingung beli lampu di mana ya, jauh kan, toko listrik jauh, akhirnya kita cari di online, padahal di toko lampu tuh banyak gitu. Harga-harganya pun mirip-mirip, cuman kenapa kita beli di online ya kan, sama-sama lampunya waktu itu saya beli di ukuran 15 watt, sama-sama 15 wattnya, tokonya pun beda ya kan, harganya beda sedikit aja, tapi kenapa saya juga beli di online? Kadang itu, ya itu adalah satu tips yang sedikit dari 4 itu, dan 4 tips ini semoga bisa memecahkan masalah Anda yang ingin memulai bisnis online dari nol. Untuk selanjutnya silakan Anda subscribe dulu. Terus selanjutnya Anda mau apa, mau konsultasi atau mau komentar, silakan komentar di bawah ini. Nanti kita akan belajar bersama teman-teman bagaimana untuk memulai bisnis online. Nanti ke depan juga saya akan memberikan tutorial-tutorial sedikit tentang cara beriklan di Facebook, Instagram, dan Google ya. Dan cukup sekian dan kita praktek.